Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di sebuah kedai yang ramai pengunjung, seorang istri sederhana berhijab hitam datang sambil membawa map berisi berkas penting. Ia berharap disambut hangat, karena kedai itu berdiri dari keringat dan doanya. Namun begitu melangkah masuk, suaminya yang sedang tertawa bersama seorang perempuan cantik langsung berdiri dan berteriak, menyebutnya wanita jelek yang hanya membawa malu. Tawa orang-orang pecah, matanya panas, tapi ia memilih menahan air mata. Ia hanya tersenyum, meletakkan map di meja, lalu berjalan keluar dari kedai itu tanpa menoleh. Keesokan harinya, ketika suaminya datang ke bank dan ke tempat usahanya, satu persatu pintu tertutup di depan wajahnya. Ternyata, sahabatku semua, sebelum kita mulai cerita hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Semoga setiap yang menekan tombol subscribe di channel ini, Allah mudahkan langkahnya, lapangkan rezekinya, sehatkan tubuhnya, dan kabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi di rumah itu selalu dimulai dengan suara air dari keran dapur dan aroma bawang merah yang ditumis pelan. Selara Yunifa berdiri di depan kompor, jilbab hitamnya disemat rapi, tangan sibuk mengaduk sayur bening. Di luar jendela, matahari baru naik di atas pagar tinggi rumah Radivan Mahendra, suaminya. Rumah 2 lantai itu megah dengan cat krem dan jendela besar. Di ruang tengah, sofa kulit tersusun menghadap televisi besar, raknya penuh pajangan dan piala penghargaan usaha kuliner Radivan. Foto dirinya terpampang di majalah, tersenyum memegang piring menu andalan. Selara melirik jam dinding. Sebentar lagi dia turun, batinnya. Benar saja, suara langkah lelaki terdengar menuruni tangga. Radivan muncul dengan kemeja putih dan celana bahan gelap. Rambutnya disisir rapi, jam tangan mahal melingkar di pergelangan. Ia tidak langsung melihat ke arah dapur, melainkan menjangkau ponsel di meja dan memeriksa pesan. "Mas, sarapannya sudah jadi?" ucap Selara dengan pelan. Radivan duduk, membuka kancing atas kemejanya. "Nasi lagi. Kupikir kau bisa mulai belajar bikin menu barat sedikit," komentarnya. Nada suaranya terdengar datar, seperti kritik seorang atasan pada bawahan. Selara tersenyum kecil. "Maaf, Mas. Saya belum sempat belajar. Besok saya coba cari resep roti panggang yang enak." "Kau bilang begitu terus," potong Radivan. "Ingat, kalau ada teman bisnis yang datang, jangan terlalu sering keluar dari dapur. Sudah cukup orang tahu aku dulu menikahi gadis desa, jangan sampai mereka lihat kau masih sama seperti dulu." Kata-kata gadis desa itu menghujam hati Selara, namun ia menunduk dan hanya mengangguk. Ia ingat betul jalan tanah di kampungnya, sawah yang menghampar, dan suara ibunya yang tertawa saat mendengar kabar lamaran 5 tahun lalu. Hidupnya berubah total sejak hari ia masuk rumah ini, meninggalkan rumah panggung kecil di belakang masjid. Setelah Radivan berangkat, rumah kembali sunyi. Hanya suara jam yang mengisi ruangan. Selara membereskan piring, melap meja, lalu berjalan ke ruang tengah. Ia menyentuh salah satu frame foto di rak, foto pernikahan mereka. Di sana, gaun putihnya sederhana, berbeda dengan pengantin kota lain. Namun matanya di foto itu berbinar, seakan yakin bahwa ia telah menemukan rumah terbaik. Kini, ketika ia menatap foto yang sama, ada rasa asing menyusup. Seperti menatap orang lain yang masih terlalu polos. Hari-hari Selara terisi dengan rutinitas. Pagi memasak, siang mencuci dan mengurus rumah, sore mengecek laporan penjualan dari kedai-kedai milik Radivan yang dikirim lewat unggahan karyawan. Meski suaminya tidak suka ia ikut campur urusan kerja, Radivan tetap sering menitipkan catatan omzet agar Selara membantunya menghitung. Selara belajar pelan-pelan, membuka catatan lama dan mencari tahu arti angka dari internet. Di buku tulis besar, Selara menyalin semua angka dengan tulisan rapi. Ia menandai tanggal yang omsetnya naik dan turun, memberi warna berbeda. Setiap membuat catatan, mulutnya berkomat-kamit, menghitung sambil menyebut nama Radivan dalam doa agar usahanya dilapangkan rezeki. Tetangga mereka di kompleks mewah sering melihat Selara keluar rumah hanya untuk ke warung kecil di ujung jalan, membeli bumbu dan kebutuhan harian. Mereka jarang melihatnya di salon atau pusat perbelanjaan, sehingga banyak dugaan beredar. Ada yang memuji Selara hemat, ada yang berpikir Radivan terlalu pelit. Suatu pagi,
Tetangga bernama Mistra Ayunda datang membawa kue. Selara, suamimu hebat sekali. Kedai barunya ramai. Kau pasti bangga ya? Katanya sambil duduk di meja makan. Selara tersenyum. Alhamdulillah. Saya hanya bantu doa dari rumah. Kau ikut kerja juga tidak apa-apa loh. Biar keluar sejenak. Kasihan selalu di rumah, ujar Mistra. Mas Radivan tidak suka kalau saya sering di luar. Katanya, wajah saya sudah cukup terlihat saat akad. Jawab Selara, mencoba bercanda, meski ada rasa perih ketika mengulang kalimat yang pernah diucapkan suaminya. Mistra tertawa ragu, tidak yakin harus merespons bagaimana. Percakapan mereka mengambang di udara, seperti bau masakan yang belum juga hilang meski jendela sudah dibuka lebar. Malam hari, Selara sering duduk sendirian di teras lantai 2. Dari sana, lampu kota terlihat berkelip. Udara malam menyentuh lembut wajahnya. Di sampingnya ada cangkir teh yang sudah dingin. Ia memeluk lutut, menatap langit. Ya Allah, mungkin aku belum cukup baik. Tolong kuatkan aku, bisiknya pelan. Angin menjawab dengan bunyi pohon yang bergoyang. Di dalam hati, Selara menyimpan keyakinan bahwa setiap kata yang ia telan akan kembali pada waktu yang tepat. Ia hanya belum tahu bagaimana caranya nanti. Pada saat itu, ia belum melihat bayangan perempuan lain di sisi Radivan, belum mencium aroma parfum asing di baju suaminya. Yang ia rasakan baru sebentuk jarak yang tumbuh perlahan. Jarak yang diam-diam mulai mengubah rumah mewah itu menjadi tempat yang lebih dingin dari sebelumnya, meski dindingnya dipenuhi warna hangat. Hari itu hujan turun sejak pagi. Suara air menimpa atap seperti ribuan jari mengetuk bersamaan. Selara sedang mengelap meja ruang tamu ketika suara bel berbunyi. Ia bergegas membuka pintu dan mendapati Helmita Renggani, ibu Radivan, berdiri dengan payung hitam, ditemani sopir yang mengangkat tas besar. Tidak ada yang menyambut. Rumah besar begini kok sepi, komentar Helmita begitu melangkah masuk. Selara tersenyum dan mengambil tas dari tangan sopir. Maaf, Bu. Saya tidak mendengar mobil berhenti tadi. Silakan duduk, saya ambilkan minum. Helmita melepas kerudungnya yang berkilau, menata rambut yang masih rapi. Matanya menyapu seluruh ruangan, menilai setiap sudut dengan cepat. Kau belum mengganti taplak ini. Warnanya membuat ruangan terlihat murah. Katanya, ini yang saya punya, Bu. Nanti kalau ada rezeki lebih, saya ganti, jawab Selara pelan. Kau istri pengusaha, bukan istri kuli bangunan, sindir Helmita. Belajar sedikit soal selera. Jangan sampai tamu mengira Radivan tidak mampu membelikan barang bagus. Ucapan itu menusuk. Selara menunduk, tangannya gemetar saat menuang minum. Ia menyiapkan teh hangat dan sepiring kue yang dibuatnya sendiri. Helmita mencicipi satu, lalu mengangguk. Setidaknya kau masih punya kemampuan di dapur. Walau wajahmu tidak membantu, makanan enak bisa menutup kekurangan sedikit, katanya lagi. Kalimat itu membuat Selara ingin tertawa pahit. Ia tahu sejak awal Helmita tidak setuju Radivan menikahinya. Gadis desa dengan wajah biasa, lulusan madrasah kecil. Menurut Helmita, Radivan pantas mendapat istri dari keluarga pengusaha juga. Namun Radivan muda saat itu bersikeras. Ia bilang menyukai kesederhanaan Selara. Kini, beberapa tahun setelah pernikahan, kata sederhana itu justru sering dijadikan alasan untuk merendahkannya. Sore hari, Radivan pulang lebih cepat karena tahu ibunya datang. Begitu masuk, ia menyalami tangan ibunya dengan hormat, lalu duduk di sebelahnya. Selara menyajikan makan malam sambil memperhatikan interaksi mereka. Van, aku baru dari arisan. Semua memuji usaha kedaimu. Tapi mereka heran, kenapa istrimu tidak pernah terlihat di acara besar. Kata mereka, istrimu pemalu atau memang tidak pantas diajak tampil. Ucap Helmita sambil menyendok sayur. Radivan menoleh pada Selara sekilas. Selara belum terbiasa dengan lingkungan kita, Bu. Dia lebih nyaman di rumah. Helmita menghela napas. Sudah 5 tahun. Berapa lama lagi kau mau menunggu? Kalau dia tidak bisa mengikuti langkahmu, kau akan tertinggal. Insya Allah, saya terus belajar, Bu. Sahut Selara pelan, saya tidak ingin memalukan suami. Iya, itu masalahnya, Helmita menatap tajam. Aku sudah bilang, perempuan cantik di luar sana banyak.
Mereka siap berdampingan dengan pria seperti Radivan. Tapi kau malah sibuk di dapur dengan daster. Suasana meja makan menegang. Radivan diam, tidak membela istrinya. Sendoknya beradu pelan dengan piring, seolah suara itu cukup untuk menghindar dari percakapan. Selara menahan napas, menatap nasi di piringnya yang tiba-tiba terasa hambar. Malam itu, setelah Helmita kembali ke kamar tamu, Selara duduk di tepi tempat tidur. Radivan sibuk dengan ponselnya. Lampu kamar temaram, bayangan mereka jatuh di dinding. "Mas," panggil Selara perlahan. Kalimat ibu tadi terasa berat di hati saya. Saya akan berusaha memperbaiki diri. Tapi saya juga butuh Mas mendukung saya. Radivan tidak langsung menjawab. Ia mematikan ponsel, lalu merebahkan tubuh. "Jangan terlalu diambil hati. Ibu memang begitu sejak dulu. Kau sudah tahu saat memutuskan menikah denganku," ujarnya. "Tapi Mas tidak pernah mengatakan bahwa Mas keberatan kalau saya ikut acara bisnis. Bila saya boleh belajar, saya ingin mencoba," lanjut Selara. "Kau tidak perlu memaksa. Dunia bisnis itu keras. Kau tidak akan sanggup berdiri di ruangan penuh orang pintar. Kau nanti hanya jadi sasaran komentar," kata Radivan, suaranya datar. Selara menelan ludah. "Jadi saya harus bagaimana, Mas?" "Fokus urus rumah. Itu saja sudah cukup. Biarkan urusan luar aku yang pegang," jawab Radivan, lalu membalikkan badan membelakangi istrinya. Cahaya dari lampu tidur membuat bayangannya terlihat panjang di dinding. Selara memandang punggung suaminya lama sekali. Dalam hati, ia merasa seperti diucilkan dari mimpi yang dulu mereka bangun bersama. Ia ingin berdiri di samping Radivan, bukan hanya menjadi sosok yang disebut untuk mengisi kolom status di formulir. Keesokan harinya, Helmita berpamitan pulang. Sebelum naik ke mobil, ia mendekat ke Selara dan berbisik, "Kau pertahankan rumah tangga ini dengan baik. Jangan sampai Radivan lelah melihatmu yang hanya begitu-begitu saja. Perempuan di luar sana banyak yang menunggu kesempatan." Setelah mobil menghilang di tikungan, Selara berdiri sendirian di halaman. Hujan semalam menyisakan genangan. Di permukaan air kecil itu, bayangan wajahnya tampak samar. Ia melihat diri sendiri, bukan sebagai istri pengusaha, bukan sebagai gadis desa. Hanya sebagai perempuan yang berusaha keras tidak pecah di tengah tekanan. Ia berjalan kembali ke dalam rumah yang hening. Di ruang tengah, jam dinding berdetak pelan. Di antara bunyi detik itu, ucapan mertua yang mengiris tadi terus berulang dalam kepala, seperti lagu sedih yang sulit dihentikan. Beberapa minggu setelah kunjungan Helmita, Radivan pulang membawa kabar besar. Malam itu hujan tidak turun, langit bersih bertabur bintang. Selara baru saja selesai menjemur pakaian di dalam rumah, memanfaatkan angin dari jendela yang terbuka. "Selara, kita perlu bicara soal usaha," kata Radivan begitu masuk, meletakkan tas di sofa. Selara mengangguk, duduk di seberang. "Bagaimana kedai baru, Mas?" katanya ramai. "Ramai? Tapi kalau mau berkembang kita butuh tambahan modal. Ada kesempatan beli ruko di lokasi strategis. Bank siap mendukung, tapi mereka minta jaminan yang lebih kuat," jelas Radivan. "Jaminan seperti apa?" tanya Selara hati-hati. Radivan menatapnya. "Tanah warisan dari ayahmu di desa bisa kita manfaatkan. Nilai tanah itu cukup tinggi sekarang. Kalau dipakai sebagai agunan, bank akan percaya. Ruko baru nanti juga bisa jadi aset kita." Dadanya berdebar. Tanah itu satu-satunya peninggalan ayah yang selalu mereka kenang. Di tanah itu, dulu ia bermain, menanam pohon kecil di sudut sawah, dan membantu ibu menjemur padi. Namun Selara juga tahu usaha Radivan semakin besar, dan selama ini ia sudah ikut merasakan hasilnya. "Kalau itu demi kebaikan bersama, saya siap, Mas," jawabnya pelan. "Tapi saya tidak paham urusan bank. Mas yang atur ya. Besok kita ke kantor notaris. Kau tinggal tanda tangan saja. Semua sudah kubicarakan," ujar Radivan. Keesokan harinya, mereka datang ke kantor notaris yang berada di lantai atas sebuah ruko. Ruangan itu wangi kopi, dindingnya dipenuhi rak penuh berkas. Notaris muda bernama Galendra Fauzin menyambut mereka dengan ramah, kemeja biru muda dan kacamata tipis di hidung. "Selamat siang, Pak Radivan, Bu Selara," sapa Galendra.
Saya sudah menyiapkan draft perjanjiannya. Mohon dibaca sebentar. Ia menyodorkan beberapa lembar kertas. Radivan langsung menjemputnya, membaca sekilas. Sampai di lembar ketiga, ia berhenti dan mengerutkan kening. Kenapa di bagian kepemilikan merek dan izin usaha tertulis atas nama Selara Unifa? Tanya Radivan. Galendra menjelaskan dengan tenang. Karena jaminan utama berasal dari tanah warisan milik Bu Selara, pihak bank menyarankan agar sebagian kepemilikan usaha juga dicatat atas namanya. Itu bentuk perlindungan jika suatu saat terjadi masalah. Semua disepakati waktu saya komunikasi terakhir dengan staf bank. Selara menoleh cepat. Jadi nama saya tertulis di sana? Tanyanya pelan. Iya, Bu. Bahkan rumah yang sekarang Bapak Ibu tinggali juga akan dipasang atas nama Bu Selara sebagai pemilik sah. Bapak Radivan menjadi pihak yang diwakili. Itu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak sebenarnya. Jelas Galendra. Radivan tertawa pendek. Tak perlu terlalu detail, Pak. Istri saya tidak paham urusan begini. Yang penting usaha jalan dulu. Galendra menatap Selara sekilas, melihat keraguan di matanya. Jika Ibu ingin, saya bisa jelaskan lebih pelan, katanya. Tidak usah lama-lama, Pak. Waktu saya terbatas, potong Radivan lagi, nada suaranya sedikit tegas. Saya sudah percaya. Selara menatap lembaran kertas itu. Ia melihat nama lengkapnya tertulis di beberapa bagian, diikuti kata pemilik dan penanggung jawab. Jari-jarinya menyusuri huruf-huruf kecil yang ia tidak sepenuhnya mengerti. Namun ada rasa aneh di dada, seperti sedang memegang sesuatu yang berat tanpa tahu bentuknya. Kalau begitu, saya tanda tangan di mana? Tanya Selara. Galendra menunjuk beberapa tempat. Di sini, dan di sini, Bu. Nanti saya berikan salinan untuk Anda simpan sendiri. Mata Radivan sekilas mengeras. Tidak usah banyak salinan, Pak. Satu saja cukup. Saya yang simpan, supaya tidak tercecer, ucapnya. Galendra ragu sejenak, lalu mengangguk. Baik, Pak. Selara menandatangani dengan tangan sedikit gemetar. Setelah selesai, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti saat melepaskan balon ke udara, percaya bahwa balon itu akan terbang tinggi tetapi tidak tahu apakah akan meledak di jalan atau sampai di langit yang diinginkan. Saat mereka keluar dari kantor notaris, Selara sempat tertinggal beberapa langkah. Ia menoleh ke dalam, melihat Galendra masih berdiri di dekat meja, menatap mereka dengan wajah berpikir. Malamnya, ketika Radivan tertidur, Selara mengambil tas kecilnya. Di dalamnya ada fotokopi satu lembar yang sempat diberikan staf notaris sebelum Radivan menyadarinya. Pada lembar itu tertulis jelas bahwa ia pemilik sah tanah dan sebagian besar aset usaha. Ia menatap tulisan itu lama, lalu memotret dengan ponsel dan menyimpan gambar di folder tersembunyi. Setelah itu, lembar kertas ia lipat dan diselipkan di samping mushaf kecil di rak. Entah untuk apa, batinnya. Tapi aku merasa harus menyimpan ini baik-baik. Angin malam masuk lewat jendela kamar. Tirai berayun pelan. Di luar, suara kendaraan mulai sepi. Di dalam kamar, suara napas Radivan yang teratur bercampur dengan dengung kipas. Di antara suara itu, hati Selara berusaha menenangkan diri, meski firasatnya sudah mulai berbisik bahwa keputusan hari ini akan berpengaruh besar pada hari-hari yang akan datang. Beberapa bulan setelah proses di kantor notaris, usaha kedai Radivan berkembang pesat. Cabang baru dibuka, pelanggan ramai, dan media lokal mulai menulis tentang kisah sukses pengusaha muda itu. Foto Radivan terpampang di beberapa artikel, selalu dengan senyum yakin. Nama Selara jarang disebut. Tidak apa-apa, gumam Selara setiap kali membaca. Yang penting usaha Mas maju. Namun di tengah kabar baik itu, rumah mereka justru semakin sepi. Radivan sering pulang larut malam. Alasan yang ia berikan selalu sama. Rapat dengan investor. Atau, mengurus renovasi cabang. Kadang, ia pulang ketika azan subuh baru berkumandang di masjid dekat kompleks. Suatu malam, Selara sedang menunggu suaminya di ruang tengah. Televisi menyala tanpa suara, hanya cahaya yang bergerak di dinding. Jam dinding menunjukkan hampir tengah malam. Ponselnya yang tergeletak di meja bergetar. Ia menoleh, tapi ternyata yang bergetar adalah ponsel Radivan yang hari itu tertinggal.
Nama pengirim di layar membuat mata Selara menyipit. Maria Lintara. Ada beberapa pesan masuk. Van, makan malam tadi menyenangkan sekali. Kau selalu bisa membuatku lupa waktu. Besok kau sempat jemput aku di salon sebelum kita ke kedai. Kau bilang istrimu tidak pernah muncul di tempat usaha, jadi tenang saja. Aku tidak suka mengganggu rumah tangga orang, tapi rasanya kita sudah cocok. Tangan Selara gemetar. Ia tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Ia menatap ponsel suaminya lama-lama, jantung berdegup cepat sampai terasa di telinga. Napasnya menjadi berat. Di ruang yang biasanya hangat itu, ia merasa seperti berada di ruangan dingin yang baru saja dibuka pintu kulkas besar. Ia menahan dorongan untuk membalas pesan. Sebagai gantinya, ia mengambil ponsel miliknya sendiri dan memotret layar, menyimpan gambar di folder yang sama dengan dokumen dari notaris. Setelah itu ia taruh kembali ponsel Radivan di tempat semula, seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika Radivan akhirnya pulang, ia terlihat lelah tapi bahagia. "Maaf, banyak rapat?" katanya singkat. Selara menatap wajah suaminya. "Mas, tadi ponsel Mas tertinggal. Ada pesan masuk?" ucapnya hati-hati. "Dari siapa?" tanya Radivan sambil mengambil ponsel. "Entahlah. Sepertinya orang penting. Saya tidak berani baca." Bohong Selara. Radivan memeriksa layar, lalu cepat-cepat menggeser notifikasi ke samping. "Ah, rekan bisnis. Kau tidak perlu tahu," katanya. Ia pergi ke kamar tanpa menjelaskan apapun lagi. Sejak malam itu, Selara mulai memperhatikan lebih banyak tanda. Parfum di baju suaminya kadang bukan parfum yang biasa ia beli. Di kemeja, ia menemukan sehelai rambut panjang dengan warna berbeda dari rambutnya. Di dompet Radivan, ada nota makan malam di restoran hotel dengan catatan meja untuk 2 orang. Di grup keluarga, Helmita mengirim foto Radivan dengan sekelompok orang di sebuah restoran mewah. Di samping Radivan ada seorang perempuan muda bergaun rapi, rambutnya terurai, sedang tertawa. Keterangan foto menyebutkan jamuan bersama calon investor. Calon menantu kedua, komentar salah satu tante di grup, mungkin bercanda. Helmita membalas dengan emoji tawa. Tidak ada yang memikirkan perasaan Selara ketika membaca pesan itu di layar kecil. Selara kembali menenangkan diri dengan doa. Di kamar, ia membuka mushaf dan membaca pelan. Air matanya jatuh, membasahi halaman. Ia menahan suara, agar tidak sampai ke ruang tengah. Malam-malam berikutnya, pesan dari nomor yang tidak dikenal masuk ke ponsel Selara. "Kau istri Radivan. Kasihan. Suamimu sering datang ke tempat kami bersama perempuan lain." Selara mengira itu orang iseng dan menghapus pesan. Namun pesan lain datang, kali ini menyertakan foto Radivan dan Maria duduk berdua di sudut kedai. Foto diambil dari jauh, tetapi wajah mereka jelas. Ekspresi mereka membuat dada Selara sesak. Ia menyimpan foto itu bersama bukti lain. Sekali lagi, ia memilih diam. Di hadapan Radivan, ia tetap menyuguhkan teh dan makanan saat suaminya tiba di rumah. Ia masih menanyakan kabar usaha dan menyiapkan baju kerja. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang dulu tidak ada. Sebuah jarak yang bukan lagi sekadar rasa asing, melainkan jurang yang semakin lebar. Pada suatu malam yang sunyi, ketika suara kendaraan di luar hampir tidak terdengar, Selara duduk di lantai kamar dengan laptop tua di pangkuan. Ia membuat folder baru, menuliskan nama yang simpel. Di dalamnya, ia menyalin semua foto, rekaman, dan dokumen. Jari-jarinya bergerak ragu, tapi ia teruskan. "Aku tidak tahu untuk apa semua ini," bisiknya. "Mungkin hanya untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa aku tidak sepenuhnya gila." Di dinding, bayangan tubuhnya terlihat kecil dalam cahaya lampu. Ia menarik napas panjang, mencoba menerima kenyataan bahwa hidupnya tidak lagi secerah foto pernikahan yang tergantung di ruang tamu. Namun meski perih, ia tetap percaya satu hal. Selama ia tidak membalas dengan kebohongan, pintu keadilan suatu hari akan terbuka. Saat itu, ia belum tahu bahwa pintu itu akan terbuka dengan cara yang sangat berbeda dari yang pernah ia bayangkan. Siang itu matahari bersinar terang. Jalanan ramai, suara klakson bersahut-sahutan. Di salah satu sudut kota, kedai utama milik Radivan tampak penuh. Jendela kacanya memperlihatkan deretan meja kayu dan lampu gantung yang hangat.
Aroma kopi dan roti panggang menyebar sampai ke trotoar. Selara berdiri di seberang jalan, memegang map coklat berisi laporan penjualan yang semalam ia susun. Di dalam map itu juga ada beberapa formulir yang harus ditandatangani Radivan untuk keperluan bank. Hari itu, ia memberanikan diri datang ke kedai setelah lama hanya melihat dari foto. Jantungnya berdebar ketika menyeberang jalan. Setiap langkah terasa berat, seperti menginjak tanah yang asing. Dalam kepala, ia membayangkan Radivan tersenyum melihatnya, mungkin sedikit terkejut, tetapi akhirnya menerima kehadirannya. Begitu pintu kedai terbuka, suara ramai langsung menyambut. Musik pelan mengalun, pelanggan duduk sambil mengobrol. Di sudut dekat kasir, Selara melihat Radivan duduk di antara beberapa lelaki muda dan satu perempuan yang langsung ia kenali dari foto. Maria Lintara, dengan gaun sederhana namun anggun, rambut tergerai rapi, tertawa kecil sambil menatap Radivan. Salah satu karyawan, Lurita, melihat kehadiran Selara dan segera mendekat dengan ramah. "Bu Selara, selamat datang," sapanya. "Silakan duduk. Saya panggilkan Pak Radivan." Beberapa pelanggan menoleh, penasaran. Ini pertama kalinya mereka melihat perempuan berjilbab hitam itu di kedai. Radivan yang sedang tertawa mendadak berhenti ketika mendengar namanya disebut. Ia menoleh dan melihat Selara berdiri di dekat pintu, membawa map. Sekilas, raut wajahnya menegang. Maria mengikuti arah pandangannya. "Itu istrimu?" bisik salah satu teman Radivan sambil menyikut lengan. Alih-alih bangkit, Radivan berdiri dengan ekspresi kesal. Ia melangkah cepat ke arah Selara. Suara musik tiba-tiba terasa lebih pelan, meski volume tidak berubah. "Ngapain kau datang ke sini?" suaranya meninggi. "Aku sudah bilang jangan muncul di tempat kerja. Wanita jelek bikin malu saja." Kata-kata itu memecah udara. Beberapa pelanggan menutup mulut, ada yang pura-pura menunduk. Maria menahan tawa, menutup bibir dengan tangan. Teman-teman Radivan saling pandang, sebagian terkejut, sebagian geli. Selara mematung. Teriakan itu seperti tamparan di depan banyak orang. Map di tangannya bergetar. Ia melihat wajah Radivan yang memerah, bukan karena malu, tetapi karena marah. Dalam beberapa detik, ingatan tentang hari pernikahan, janji di hadapan penghulu, dan doa ibunya berputar di kepala. "Mas, saya hanya mau mengantar berkas yang Mas minta semalam," ucapnya pelan, berusaha menjaga suara tetap tenang. "Kau bisa suruh sopir. Tidak perlu memperlihatkan dirimu di sini. Pelanggan bisa ilfeel." Radivan tidak menurunkan volume. "Kau pikir tempat ini rumahmu di kampung?" Tawa kecil terdengar dari meja tempat Maria duduk. Ia membenahi rambut, seolah menonton pertunjukan. Karyawan di belakang bar menghentikan aktivitas sejenak. Lurita menunduk, matanya berkaca-kaca melihat pemandangan itu. Seorang ibu yang duduk dengan anaknya memeluk si kecil lebih erat, berusaha menutup telinganya. Selara menarik napas panjang. Matanya terasa panas, tetapi ia menolak membiarkan air mata jatuh. Ia menatap Radivan dalam diam, mencoba mencari sorot lelaki yang dulu datang ke rumah ibunya dengan wajah penuh harap. Sosok itu terasa hilang. Dalam 1 detik yang panjang, Selara membuat keputusan. Ia mengangkat map, meletakkannya perlahan di meja dekat kasir. "Ini berkas yang Mas butuhkan. Ada laporan keuangan, formulir bank, dan salinan kontrak," katanya lembut. Radivan mendengus. "Letakkan saja. Setelah ini jangan pernah datang lagi tanpa aku minta." Selara tersenyum sedikit, senyum yang tidak lagi sama seperti dulu. "Baik, Mas," jawabnya. Ia menoleh pada Lurita. "Terima kasih karena sudah menyambut saya dengan baik," katanya. Karyawan muda itu hampir menangis. "Saya minta maaf, Bu," ucapnya pelan. "Tidak apa-apa. Kau sudah sangat sopan," balas Selara. Tanpa menambah kata, ia berbalik dan berjalan menuju pintu. Langkahnya pelan, namun tidak ragu. Di belakangnya, bisik-bisik mengikuti seperti bayangan. Ada yang berkata kasihan, ada yang menyebutnya perempuan bodoh, ada pula yang terpaku diam. Saat tangan Selara menyentuh gagang pintu, Radivan masih berdiri di tengah ruangan dengan napas tersengal. Mata Maria mengikutinya sampai ia keluar. Di luar, suara kendaraan kembali menyambut. Udara panas menyentuh wajahnya,
membuatnya sadar bahwa dunia di luar kedai itu masih luas. Di trotoar, Selara berhenti sejenak. Ia menutup mata, membiarkan angin menyapu pipinya yang memerah. Tidak ada air mata yang jatuh. Hanya dada yang berdegup dan tangan yang dingin. Ya Allah, jangan biarkan aku membenci, bisiknya. Ia melangkah menjauh dari kedai, meninggalkan suara tawa yang masih terdengar samar di belakang. Di setiap tapak, ia merasa sedang melepaskan sesuatu. Bukan hanya rasa malu, tapi juga keyakinan lama bahwa dirinya hanya pelengkap dalam hidup orang lain. Di rumah nanti, ia tahu tidak akan ada yang menunggu dengan pelukan. Namun ia juga tahu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia akan duduk di meja makan tanpa harus memikirkan bagaimana menyenangkan hati orang yang baru saja merobek harga dirinya di depan umum. Malam setelah kejadian di kedai, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Radivan belum pulang. Selara duduk di meja makan dengan segelas air putih yang tidak disentuh. Lampu ruang tengah menyala lembut, memantulkan bayangan kursi yang kosong. Ia memandangi map coklat cadangan yang masih ada di rumah. Map itu berisi salinan laporan dan dokumen lain yang sengaja ia simpan. Tangan halusnya menyentuh permukaan kertas, merasakan tekstur tipis yang menyimpan begitu banyak angka dan kalimat. Tanpa menunggu lebih lama, Selara mengambil ponsel dan menggulir kontak sampai menemukan nama Galendra Fauzin. Ia ragu sejenak, lalu menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya dijawab. "Selamat malam, Bu Selara." Suara Galendra terdengar dari seberang, tenang seperti biasa. "Maaf mengganggu jam segini, Pak," ucap Selara pelan. "Apa besok saya boleh berkonsultasi tentang dokumen yang dulu pernah saya tanda tangani?" "Tentu boleh. Kalau Ibu mau, kita bisa bertemu malam ini juga. Kantor saya masih buka. Ada beberapa berkas yang sedang saya selesaikan," jawab Galendra. Selara menatap jam dinding. Hampir jam 9. "Baik, Pak. Saya ke sana sekarang." Ia mengambil jilbab, menyusunnya rapi di kepala. Di cermin, wajahnya tampak pucat tetapi mata di balik kantung gelap itu memancarkan tekad yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia memesan taksi online dan berangkat tanpa memberi kabar pada Radivan. Kantor Galendra masih seperti dulu, wangi kopi dan kertas. Lampu meja menyinari tumpukan berkas. Galendra berdiri ketika Selara datang, menyambut dengan senyum sopan. "Silakan duduk, Bu. Apa yang bisa saya bantu?" tanyanya. Selara duduk, menaruh map di meja. "Saya ingin mengerti betul posisi saya dalam usaha suami saya. Jujur, selama ini saya hanya ikut menandatangani tanpa tahu," katanya, suara bergetar namun jelas. Galendra membuka map itu, melihat isi di dalamnya. "Ini salinan laporan dan beberapa kontrak dengan bank dan pemasok," ucapnya. "Apa ada kejadian tertentu yang membuat Ibu ingin meninjau ulang?" Sejenak, Selara diam. Ia tidak menceritakan semua detail kejadian di kedai, hanya mengatakan bahwa hubungan rumah tangganya sedang goyah dan ia ingin memastikan tidak ada yang merugikannya secara hukum. Galendra mengangguk pelan. "Baik, saya jelaskan secara garis besar dulu." Ia mengambil beberapa dokumen dari laci, menumpuknya di depan Selara. Dengan sabar, ia menunjuk satu persatu bagian penting. Nama Selara muncul di banyak tempat. Pemilik tanah, penjamin utama, bahkan pemegang saham mayoritas untuk merek kedai. Secara hukum, Ibu adalah pemilik utama aset yang digunakan untuk membesarkan usaha ini, ujar Galendra. Tanah warisan yang Ibu serahkan sebagai jaminan menjadi dasar bank memberi pinjaman. Rumah yang sekarang ditinggali juga tercatat atas nama Ibu. Bapak Radivan adalah pihak yang diwakili dalam beberapa kontrak. Selara menelan ludah. "Artinya, kalau saya menarik persetujuan, apa yang terjadi?" tanyanya. "Bank akan meninjau ulang perjanjian. Pemasok yang kontraknya atas nama Ibu juga bisa diminta berhenti memasok sementara sampai ada persetujuan baru. Tentu perlu proses dan ada risiko, tetapi secara prinsip, Ibu punya hak untuk itu," jawab Galendra. Ia menambahkan, "Namun langkah begitu besar harus dipikirkan matang. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga keluarga." Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh satu-dua. Selara menghapusnya cepat. "Pak, hari ini suami saya memaki saya di depan banyak orang. Ia menyebut saya jelek dan memalukan. Ia juga sering bertemu perempuan lain."
Saya tidak tahu apakah ia masih menganggap saya bagian dari keluarganya. Galendra terdiam. Ia bukan penasihat rumah tangga, tapi di depan meja itu duduk seorang perempuan yang jelas sedang kehilangan pijakan. Ia berusaha menjaga profesionalisme, namun hatinya ikut terenyuh. Bu Selara, saya tidak bisa mencampuri keputusan ibu sebagai istri. Tapi sebagai notaris, tugas saya memastikan hak ibu tidak diambil tanpa persetujuan. Jika ibu ingin, kita bisa menyusun permohonan peninjauan ulang ke bank. Ibu juga bisa berkonsultasi dengan pengacara keluarga untuk urusan pernikahan, katanya. Selara menghela napas panjang. Kalau saya mengajukan gugatan cerai, apakah tanah warisan ayah saya masih bisa saya jaga? Tanya Selara lagi. Selama tanah itu atas nama ibu dan tidak dialihkan, itu hak ibu. Soal pembagian aset lain bisa dibicarakan saat proses nanti. Kalau ibu ingin, saya bisa mengenalkan teman saya yang fokus di bidang hukum keluarga, ujar Galendra. Pembicaraan berlangsung lama. Di antara penjelasan hukum, ada jeda ketika Selara terdiam, menatap kosong ke arah jendela yang menampakkan lampu kota. Dalam jeda itu, ia mengenang kembali suara ayahnya yang dulu mengelus rambutnya, berkata bahwa tanah itu adalah pengikat kenangan dan bekal masa depan. Saya ingin melindungi peninggalan ayah saya, kata Selara akhirnya. Bukan untuk diri saya sendiri saja, tapi untuk ibu di kampung dan anak yang mungkin kelak saya punya, entah dengan siapapun saya hidup. Galendra mengangguk. Kalau begitu, malam ini juga saya bantu menyiapkan surat permohonan ke bank dan beberapa pemberitahuan kepada pemasok. Kita lakukan dengan cara yang halus dan sesuai aturan. Tidak perlu gaduh. Ia mulai mengetik di komputer, sementara Selara duduk menatap jemarinya sendiri. Rasanya aneh, duduk di depan orang asing dan membicarakan rumah tangga yang selama ini ia jaga rapat. Tapi di sisi lain, ia merasa sedikit lega. Setidaknya, ada seseorang yang menjelaskan bahwa ia memiliki hak, bukan hanya kewajiban. Menjelang tengah malam, semua draft selesai. Galendra memberikan salinan untuk diperiksa Selara di rumah. Jika ibu sudah yakin, besok kita bawa ke bank. Sambil berjalan, ibu juga bisa berkonsultasi dengan pengacara yang saya sebut tadi, katanya. Selara berdiri, merapikan jilbab. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan ini. Cukup dengan menjaga diri ibu sendiri, jawab Galendra. Orang baik sering mengira mereka tidak boleh membela diri. Padahal menjaga amanah juga bagian dari kebaikan. Keluar dari kantor, udara malam terasa menusuk kulit. Namun di dada Selara, ada sedikit hangat yang berbeda. Bukan hangat karena dicintai, tapi karena akhirnya berani mengambil langkah untuk melindungi diri. Taksi yang membawanya pulang melaju pelan, melewati lampu jalan yang berbaris seperti saksi bisu. Sesampainya di rumah, Radivan sudah tertidur di kamar. Wajahnya tampak lelah, ponsel tergeletak di samping bantal. Selara berdiri sejenak di ambang pintu, memandang lelaki yang dulu ia pilih dengan penuh keyakinan. Ia tidak mendekat. Ia hanya mengambil wudhu, menggelar sajadah di ruang tengah, dan bersujud lama. Di sela sujud, ia tidak lagi meminta agar suaminya berubah, melainkan meminta kekuatan untuk berjalan di jalan yang harus ia tempuh, meski jalannya berbeda dari rencana awal. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Galendra, surat permohonan peninjauan jaminan resmi masuk ke bank. Pihak bank memproses dengan cepat, karena nama Selara sebagai penanggung jawab utama tidak bisa disepelekan. Kontrak dengan beberapa pemasok juga mulai dikaji ulang. Di permukaan, tidak ada yang berubah di rumah. Radivan masih berangkat pagi dan pulang malam. Namun roda yang selama ini bergerak mulus diam-diam mulai melambat. Pagi itu, Radivan melompat turun dari mobil di depan bank dengan langkah percaya diri. Ia hendak mengurus pencairan pinjaman baru untuk membuka cabang berikutnya. Kemeja biru tua dan dasi tipis membuatnya tampak berwibawa. Ia sudah membayangkan menerima persetujuan kredit, menandatangani berkas, lalu mengabarkan kabar gembira di media sosial. Di dalam, petugas bank menyambut dengan senyum profesional. Silakan duduk, Pak Radivan. Kami sudah menerima pengajuan Anda, kata seorang staf bernama Raska. Radivan duduk santai. Bagus. Saya harap prosesnya tidak bertele-tele. Usaha saya sedang berkembang, jadi waktu sangat berharga, ujarnya. Raska saling pandang dengan rekan di sebelahnya.
Sebelum kami lanjut, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Terkait jaminan yang digunakan, yaitu tanah atas nama Ibu Selara Yunifa, kami menerima surat permohonan peninjauan ulang dari beliau yang didampingi penasehat hukum. Surat apa? Alis Radivan terangkat. Surat permohonan untuk menangguhkan penggunaan jaminan sampai ada kejelasan hubungan kepemilikan dan pembagian saham dalam usaha. Artinya, selama proses ini berjalan, kami belum bisa menyetujui pencairan pinjaman baru. Jelas Raska hati-hati. Radivan terdiam beberapa detik. Maksud kalian, istri saya mengajukan itu tanpa sepengetahuan saya. Suaranya merendah namun syarat amarah. Kami tidak bisa masuk ke ranah pribadi Bapak. Secara hukum, Ibu Selara sebagai pemilik sah tanah berhak mengajukan. Kami hanya mengikuti prosedur, jawab Raska. Radivan mengepal tangan di meja. Kepalanya berputar memikirkan dampak. Tanpa pinjaman baru, rencananya membuka cabang di pusat kota tertunda. Ia menegakkan badan, berusaha tenang. Baik, proseskan cepat. Saya akan selesaikan urusan internal, katanya, lalu berdiri dengan langkah berat. Keluar dari bank, matahari terasa lebih terik. Radivan menyalakan mesin mobil dengan kasar. Otaknya berputar mencari cara. Ia memutuskan untuk langsung menuju kedai utama, berharap suasana ramai bisa sedikit mengurangi tekanan. Namun setibanya di kedai, masalah lain menunggunya. Di ruang belakang, pemasok roti utama, Pak Ajalin, sudah menunggu dengan wajah murung. Pak Radivan, maaf saya datang tanpa janji. Saya dapat surat dari pihak notaris, ujarnya. Surat apa lagi? Desis Radivan. Di surat itu tertulis bahwa kontrak pemasokan yang selama ini saya tanda tangani atas nama Bu Selara sedang ditinjau kembali. Kalau belum ada perjanjian baru, saya diminta berhati-hati mengirim barang, karena pembayaran mungkin tertunda, jelas Pak Ajalin. Radivan merasakan darahnya naik ke kepala. Selara lagi. Nama istrinya terus muncul di tempat yang tidak ia duga. Saya masih sanggup bayar, Pak. Usaha ini jalan karena kerja saya, bukan karena lembaran kertas itu, kata Radivan. Saya percaya Bapak pekerja keras, sahut Pak Ajalin. Tapi saya juga punya aturan. Kalau ada surat resmi seperti ini, saya tidak bisa cuek. Sementara saya kurangi dulu pasokan sampai semuanya jelas. Saya harap Bapak mengerti. Satu persatu, hal kecil yang dulu tidak terlihat mulai menunjukkan dampak. Karyawan mengeluh bahan baku berkurang. Beberapa menu favorit kehabisan stok lebih cepat. Pelanggan mulai bertanya kenapa banyak yang kosong. Radivan berusaha menutupinya dengan senyum, tetapi di dalam dadanya, kecemasan menumpuk. Sorenya, telepon dari seorang investor, Lango Arasetra, masuk. Van, aku baru menerima sejumlah dokumen tentang kepemilikan usaha kamu. Suara di ujung sana terdengar serius. Ternyata saham mayoritas dan hak merek ada di nama istrimu. Kenapa saat presentasi dulu kau tidak menjelaskan detail itu? Radivan mencoba tertawa. Itu hanya urusan teknis. Di lapangan, tetap aku yang mengurus semua. Masalahnya, pihak notaris mengirimkan pemberitahuan bahwa struktur kepemilikan akan berubah. Mereka menyarankan kami menunggu sampai situasi internalmu jelas. Aku tidak mau investasikan uang di usaha yang sedang bergejolak di rumah tangganya, jawab Lango Ara tegas. Telepon terputus, meninggalkan dengung halus yang menyebalkan di telinga. Radivan memijat pelipis. Dalam beberapa jam saja, rencana besar yang ia susun sebulan terakhir runtuh seperti bangunan yang fondasinya rapuh. Malam itu, ia pulang dengan wajah kusut. Di rumah, lampu menyala lembut. Aroma masakan tercium dari dapur. Selara sedang menata piring di meja, seolah tidak ada badai yang sedang terjadi. Mas sudah makan di luar, kata Radivan pendek, melewati meja tanpa menoleh. Selara menatap punggungnya. Jika Mas lelah, makan sedikit tidak apa-apa. Saya masak sup ayam untuk Mas, ucapnya pelan. Aku tidak butuh sup ayam. Aku butuh jaminan usahaku tidak diganggu. Radivan berhenti di tangga, suaranya meninggi. Selara terdiam. Mas maksudkan surat ke bank? Tanyanya hati-hati. Jangan pura-pura tidak tahu. Radivan berbalik. Matanya merah. Kau kira kau sedang membalas perlakuanku. Kau main-main dengan bisnis yang kubangun sejak nol. Tanpa aku, tanahmu tetap tanah kosong.
Kata-kata itu menusuk. Namun kali ini, Selara tidak menunduk. Ia menatap balik, menggenggam ujung jilbabnya. Tanah itu peninggalan ayah saya. Saya tidak ingin menggunakannya sebagai alat untuk melukai Mas. Tapi saya juga tidak mau tanah itu dipakai untuk menjatuhkan saya, ucapnya. Jatuh apa? Kau tinggal di rumah mewah, makan enak, tidak perlu kerja, masih merasa jatuh. Radivan mengangkat tangan, frustasi. Selara menarik napas. Rumah ini tidak lagi terasa seperti rumah kalau saya dihina di depan orang banyak. Mas tahu apa yang Mas lakukan di kedai kemarin? Suasana menegang. Hening beberapa detik. Radivan mundur satu langkah, seakan melihat cermin yang memantulkan perbuatannya sendiri. Besok aku akan mencari jalan sendiri. Kalau kau tetap bersikeras, jangan salahkan aku kalau kedai ini gulung tikar, katanya, lalu berjalan naar kamar, membanting pintu. Selara berdiri di ruang tengah, suara pintu yang tertutup keras masih terngiang. Di meja, sup ayam mengepul pelan, menggantung aroma yang tidak akan dinikmati siapapun. Ia duduk, menatap mangkuk. Sesaat, ia merasa bersalah. Namun di sisi lain, ia ingat wajah Maria dan tawa orang-orang di kedai. Malam itu, ia makan sup ayam sendiri. Setiap suapan terasa hambar, tapi ia memakannya sampai habis, seakan sedang menguatkan diri. Di luar, angin bertiup lebih kencang, membawa bunyi daun bergesekan. Di dalam rumah, badai yang berbeda sedang menggulung pelan, menunggu saatnya mencapai puncak. Beberapa hari kemudian, setelah berbagai pintu tertutup, Radivan akhirnya menerima kabar yang membuatnya kehilangan sisa ketenangan. Seorang kurir datang ke kedai dengan amplop coklat. Isinya gugatan cerai dari Selara, dilampiri penjelasan singkat tentang pembagian harta yang diusulkan. Tangannya gemetar saat membaca nama pengacara yang tertera. Di halaman terakhir, tanda tangan Selara tergambar rapi. Bukan tulisan seorang perempuan yang marah, tetapi seseorang yang sudah mantap melangkah. Hari itu juga Radivan memutuskan pergi ke desa tempat ibu Selara tinggal. Perjalanan memakan beberapa jam. Jalanan aspal perlahan berubah menjadi jalan desa yang diapit sawah hijau. Udara terasa berbeda, lebih bersih, lebih sederhana. Namun di dada Radivan, detak jantungnya tidak sederhana. Rumah ibu Selara masih seperti yang ia ingat. Dinding papan dengan cat yang mulai pudar, halaman ditumbuhi tanaman bunga yang terawat. Di teras, seorang perempuan tua berhijab duduk, memetik daun dari tangkai untuk bahan sayur. Itulah Darmaheni Syarifah, ibu Selara. Ketika mobil berhenti di depan, Darmaheni mengangkat kepala. Matanya yang mulai berkerut mengenali sosok menantu yang lama tidak datang. Van, sapanya pelan. Akhirnya kau ingat jalan ke sini. Radivan turun, menunduk memberi salam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, jawab Darmaheni. Masuklah. Selara ada di dalam. Di ruang tengah, Selara duduk di lantai dengan bantal tipis, membantu ibunya melipat baju. Ia mengenakan jilbab hitam yang sama, namun wajahnya tampak lebih tenang. Ketika Radivan masuk, mereka saling tatap. Tidak ada kejut, hanya hening panjang. Mas datang, ujar Selara, suaranya datar. Aku harus bicara denganmu, kata Radivan. Empat mata. Darmaheni berdiri pelan. Aku tidak akan pergi jauh. Aku di dapur. Kalau kalian butuh aku, panggil saja, ucapnya, lalu melangkah meninggalkan mereka. Radivan duduk di hadapan Selara. Lantai rumah kayu berderit pelan. Di dinding tergantung foto lama ayah Selara, tersenyum dengan kopiah putih. Kenapa kau lakukan ini? Tanya Radivan membuka percakapan, menunjukkan amplop gugatan. Selara menatapnya. Karena aku tidak ingin lagi hidup di rumah yang setiap dindingnya memantulkan kata hinaan. Mas, jawabnya. Dan karena aku harus menjaga warisan ayahku. Aku memang salah memarahimu di kedai. Aku emosi. Tapi itu bukan alasan untuk menghancurkan usaha kita. Nada suara Radivan melemah. Mas tidak hanya memarahiku. Mas menginjak harga diriku di depan orang-orang. Dan itu bukan pertama kalinya Mas merendahkanku. Selara menggeleng. Tentang usaha, aku tidak berniat menghancurkannya. Di berkas itu kau bisa baca, aku bersedia mengatur pembagian aset secukupnya agar kedai bisa tetap hidup. Radivan menelan ludah.
Ia membuka lembaran gugatan lagi. Di sana tertulis jelas usulan pembagian. Selara mengambil kembali tanah warisan dan hak penuh atas rumah. Untuk usaha kedai, ia memberikan kesempatan Radivan melanjutkan dengan syarat tertentu. Hutang yang berhubungan dengan jaminan tanah akan ditutup dari hasil penjualan salah satu cabang dan sebagian tabungan bersama. Setelah itu, struktur kepemilikan baru bisa dinegosiasikan. Kenapa kau masih memberiku kesempatan? Tanya Radivan lirih. Karena aku tidak ingin melihat orang yang dulu pernah kucintai jatuh tanpa sisa. Tapi aku juga tidak bisa lagi hidup bersamanya seperti dulu. Jawab Selara. Radivan merunduk, menatap lantai. Aku bodoh, katanya akhirnya. Aku terlalu percaya diri ketika usaha mulai dikenal. Kupikir aku berhak memilih perempuan manapun yang ingin berdiri di sampingku di depan orang banyak. Kupikir kau akan tetap diam, karena kau baik dan lembut. Mas tidak salah menilainya. Aku memang baik padamu sejauh yang aku mampu. Selara menghela napas. Tapi diamku bukan berarti aku rela dihina selamanya. Hening lagi. Di luar rumah, suara ayam dan anak-anak bermain terdengar samar. Angin masuk lewat jendela, menggerakkan tirai tipis. Apa Maria tahu tentang semua ini? Tanya Selara tanpa nada marah. Tidak, jawab Radivan cepat. Hubungan kami pun tidak seindah yang kau kira. Ada banyak kepentingan. Saat usaha tiba goyah, orang seperti dia juga memilih mundur perlahan. Kau benar, Selara. Di saat sulit, yang tersisa hanya orang yang benar-benar tulus. Selara menatap wajah suaminya, melihat garis lelah yang dulu tidak ada. Kau datang ke sini untuk menyelamatkan usaha atau rumah tangga kita? Tanyanya. Aku tidak tahu jawabannya, jujur Radivan. Yang jelas, aku takut kehilangan semuanya sekaligus. Selara mengangguk pelan. Aku sudah kehilangan diriku sendiri terlalu lama. Di kedai hari itu, ketika kau berteriak di depanku, aku sadar bahwa aku tidak punya lagi tempat pulang. Karena itu, aku membuat tempat pulang baru di rumah ini. Darmaheni kembali ke ruang tengah sambil membawa 2 gelas teh. Minumlah dulu. Kalian bisa bicara sambil minum, katanya. Duduk di ujung ruangan. Bu, suara Radivan serak. Saya minta maaf karena sudah menyakiti anak ibu. Darmaheni menatapnya lama. Aku tidak bisa menghapus luka di hati Selara. Tapi aku juga tahu, kalian berdua sudah berjalan terlalu jauh untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau kau masih ingin mempertahankan pernikahan ini, kau harus mulai dengan kejujuran, bukan janji, ucapnya. Radivan menggeleng pelan. Mungkin aku terlambat, Bu? Selara sudah membuat keputusan besar. Mata Darmaheni berpindah ke wajah putrinya. Bagaimana, Nak? Selara menunduk, menahan air mata. Ibu, aku sudah berdoa lama. Setiap malam aku meminta petunjuk. Hatiku tenang ketika menandatangani gugatan itu. Bukan karena aku benci, tapi karena aku ingin berhenti melukai dan dilukai, katanya. Darmaheni menghela napas dalam. Kalau itu pilihanmu, ibu akan berdiri di belakangmu, ujarnya. Radivan memejamkan mata. Suara detak jam dinding menjadi lebih jelas. Kalau begitu, izinkan aku menerima kesalahan ini sebagai titik balik, katanya pelan. Aku akan tanda tangan semua kesepakatan yang sudah kau susun. Asal satu hal. Apa? Tanya Selara. Jangan larang aku untuk sesekali datang ke desa ini hanya untuk memastikan kalian baik-baik saja, jawabnya. Selara menatapnya, ada rasa aneh di dada. Bukan cinta yang dulu pernah berkobar, tapi juga bukan benci. Hanya sebuah rasa yang menerima bahwa hubungan mereka berubah bentuk. Kalau itu tidak mengganggu, aku tidak akan melarang, kata Selara akhirnya. Percakapan berlanjut dengan membahas detail teknis. Galendra ikut bergabung lewat sambungan video dari kota, menjelaskan poin-poin penting agar tidak ada yang merasa tertipu. Tidak ada suara tinggi, tidak ada banting meja. Hanya 3 manusia yang mencoba mengurai simpul kusut dengan tangan yang masih gemetar. Menjelang sore, Radivan pamit. Ia menyalami tangan Darmaheni dengan hormat, lalu menatap Selara untuk terakhir kali sebelum kembali ke kota. Terima kasih karena tidak mencabut semuanya, ucapnya. Terima kasih karena akhirnya mau melihatku sebagai pemilik hak, bukan hanya istri yang bisa dimarahi, jawab Selara. Mobil itu melaju pelan meninggalkan pekarangan.
Debu tipis terangkat, kemudian turun lagi menutup jejak roda. Selara berdiri di depan rumah, mengikuti dengan pandangan sampai mobil menghilang di tikungan. Di sampingnya, Darmaheni menggenggam tangan anaknya. Rasanya aneh, Bu, bisik Selara. Memang selalu aneh ketika satu pintu hidup tertutup dan pintu lain belum kelihatan, jawab ibunya. Tapi kau tidak berjalan sendirian di halaman rumah ini. Selara mengangguk. Di dalam dada, ada ruang yang kosong, namun perlahan terisi oleh udara desa yang menenangkan. Suara adzan asar dari masjid kecil terdengar, memanggil mereka masuk ke rumah untuk mengambil wudhu. Mereka melangkah bersama, meninggalkan teras yang baru saja menjadi saksi perpisahan yang tidak dramatis, tetapi tetap menggetarkan. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan di rumah desa. Proses hukum berjalan, berkas demi berkas ditandatangani. Perceraian Selara dan Radifan akhirnya resmi diputuskan. Berita itu tidak menghiasi media, tidak muncul di halaman depan, hanya tercatat di lembar pengadilan dan di hati orang-orang yang terlibat. Selara memilih tinggal lebih lama di desa bersama ibunya. Pagi hari, ia membantu menyiangi kebun kecil di belakang rumah. Dari tanah itu, mereka menanam sayur dan beberapa jenis rempah. Udara pagi menyentuh wajahnya setiap kali ia menggali tanah dengan cangkul kecil. Tangan kota akhirnya bertemu tanah lagi, canda Darmaheni suatu kali. Tanah ini yang paling mengerti aku, Bu, balas Selara dengan senyum. Dengan sisa dana yang menjadi haknya, Selara membuka usaha kecil di depan rumah. Ia memasang papan kayu sederhana bertuliskan, Kedai Senyum Yunifa, dengan huruf tangan. Di sana ia menjual minuman hangat, kue buatan sendiri, dan beberapa menu ringan yang ia kembangkan dari resep kedai dulu. Anak-anak sekolah sering mampir membeli jajanan, para petani singgah setelah pulang dari sawah. Kadang, warga desa duduk di bangku panjang sambil bercerita. Selara melayani mereka dengan sabar, senyum di wajahnya terasa lebih tulus dari sebelumnya. Di belakang kedai, ia menyiapkan rak kecil berisi buku-buku sederhana. Ada beberapa ibu muda yang datang, belajar membaca dan mencatat keuangan rumah tangga. Selara berbagi ilmu yang ia dapat selama membantu usaha Radifan. Ia mengajarkan cara menulis pemasukan, pengeluaran, dan menghitung laba kecil. Saya dulu mengerjakan ini untuk suami saya, kata Selara pada mereka. Sekarang saya ingin ilmu ini tidak berhenti di saya. Sementara itu, di kota, Radifan memperbaiki kedainya dengan struktur baru. Cabang yang tidak kuat terpaksa ditutup. Ia memulai lagi dari satu gerai yang tersisa, kali ini dengan kontrak yang jelas dan tidak lagi bergantung penuh pada jaminan orang lain. Maria menghilang dari hidupnya, begitu juga beberapa teman yang dulu tertawa keras di kedai. Suatu sore, Radifan duduk di belakang bar, menghitung stok bersama karyawan. Wajahnya lebih tirus, matanya tampak matang. Di dinding, foto lamanya sebagai pengusaha muda sukses masih tergantung, namun ia tidak lagi menatap foto itu dengan kebanggaan berlebihan. Ia tahu betapa rapuhnya pujian ketika pondasi hidup tidak kokoh. Sesekali, ia mengingat suara teriakannya sendiri di kedai waktu itu. Kalimat yang menyebut, wanita jelek bikin malu saja, kini terdengar memalukan di telinganya sendiri. Setiap kali kenangan itu muncul, ia menutup mata sejenak, mengucap istighfar, kemudian melanjutkan kerja. Suatu hari, ia menerima kiriman foto melalui pesan singkat, dari nomor yang tidak ia kenal. Foto itu menampilkan kedai kecil di desa, dengan papan kayu bertuliskan, Kedai Senyum Yunifa. Di depan kedai, terlihat Selara dan ibunya berdiri bersama, tersenyum ke arah kamera. Anak-anak kecil melambai di samping mereka. Radifan tidak tahu siapa yang mengirim, mungkin teman lama yang kebetulan lewat desa. Ia menatap foto itu lama, lalu menyimpannya di folder khusus. Bukan untuk menahan Selara, tetapi sebagai pengingat tentang perempuan yang pernah ia sakiti dan tetap memilih pergi dengan kepala tegak. Di desa, sore menjelang malam sering diwarnai cahaya oranye yang lembut. Setelah menutup kedai, Selara duduk di bangku kayu di teras, memandangi sawah yang mulai menguning. Darmaheni duduk di sampingnya, menyesap teh hangat. Kau terlihat lebih ringan sekarang, kata ibunya. Masih ada luka, Bu? Jawab Selara. Tapi sekarang luka itu tidak lagi memegang tanganku. Dan kau sudah memegang tanganmu sendiri, sambung Darmaheni. Selara tertawa kecil. Begitu kira-kira.
Dari kejauhan, suara adzan maghrib bergema. Anak-anak yang bermain di jalan berlari kecil menuju rumah masing-masing. Angin membawa bau tanah dan air irigasi. Di atas kepala, langit berubah warna pelan. Selara menatap papan kayu kedainya yang mulai gelap tertimpa bayangan malam. Ada rasa bangga kecil. Usaha ini mungkin tidak sebesar kedai di kota, tidak diberitakan media, tetapi setiap rupiah yang masuk ia tahu sumbernya. Tidak ada yang memandangnya jijik saat ia berdiri di balik meja. Tidak ada yang menyuruhnya bersembunyi di dapur. Di sudut teras, rak buku kecil yang ia susun tadi siang masih terbuka. Beberapa buku catatan kosong menunggu diisi. Besok, beberapa ibu desa akan datang lagi belajar menghitung. Ia sudah menyiapkan spidol dan papan tulis kecil. Selara menghela napas dalam. Bukan lagi napas yang dipenuhi rasa takut, tetapi napas yang menyambut hari esok dengan sepercik keberanian. Ia tahu hidupnya tidak tiba-tiba sempurna. Namun ia juga tahu, selama ia menjaga langkahnya jujur, ia tidak lagi perlu takut pada suara yang mencoba merendahkannya. Malam turun perlahan. Lampu di teras dinyalakan. Di meja kecil, masih ada sisa kue yang belum habis, menebarkan aroma manis tipis ke udara. Di antara cahaya lampu dan suara jangkrik, Selara tersenyum pada dirinya sendiri, pada ibunya, dan pada jalan baru yang kini ia jalani dengan hati yang mulai pulih. Di depan rumah kayu itu, angin malam membawa bisik halus dari sawah. Seolah menyampaikan salam dari masa lalu yang sudah ia lepaskan dan dari masa depan yang sedang pelan-pelan datang mendekat.